Hai semuanya, selamat datang di Mahasiswa Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang kegawat daruratan pada kelas 1 dan 2. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa terus berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk bikin video ke teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Seorang ibu infartu kelas 1 fase aktif mengalami pecah ketuban secara spontan pada pembukaan 8 cm. Beberapa saat setelah ketuban pecah, tiba-tiba ibu mengalami sesak nafas, wajah kebiruan, tekanan darah mendadak turun, nadi kecil atau cepat, kemudian terjadi gangguan pernafasan yang akut dan syok. Diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. KPD, B. Emboli air ketuban, C. Penyakit jantung, D. Shock obstetri. Nah, di sini keluhnya ibunya mengalami pecah ketuban, kemudian diikuti dengan terjadinya sesak nafas, wajah kebiruan, tekanan darah turun, nadi kecil atau cepat, dan terjadi gangguan pernafasan. Oke, kita bahas satu-satu untuk option A. KPD atau ketuban pecah dini itu adalah suatu kondisi di mana ketuban pecah sebelum adanya tanda-tanda dari persalinan. Yang A ini kurang tepat, kenapa? Karena di sini ibunya sudah di pembukaan 8, artinya sudah masuk dalam fase persalinan. Yang A bukan. Kemudian yang B, emboli air ketuban. Emboli air ketuban itu adalah suatu kondisi di mana cairan ketuban masuk ke dalam sirkulasi darah maternal yang kemudian terjadi gangguan pernafasan yang akut dan syok. Nah, untuk tandanya sendiri itu biasanya ibu akan mengalami sesak nafas, wajah kebiruan, tekanan darah mendadak turun, nadi kecil atau cepat, gangguan pada sirkulasi jantung, dan gangguan pernafasan. Nah, berarti kita udah tahu ya teman-teman, untuk nomor 1 ini jawaban yang tepatnya itu yaitu yang B, emboli air ketuban. Nah, kenapa bukan yang C, penyakit jantung? Kalau penyakit jantung itu di sini tidak di soal itu tidak mengarah kepada soal tentang masalah penyakit jantung. Biasanya akan disebutkan kondisi ibunya yang mudah lelah saat beraktivitas, kemudian nyeri dada. Yang C ini tidak spesifik ya di soalnya disebutkan mengarah ke penyakit jantung. Yang D, shock obstetri. Nah, shock obstetri itu sendiri kan bisa disebabkan karena perdarahan, kemudian nyeri, trauma, dan sepsis. Di soal ini memang disebutkan ibunya mengalami salah satu tanda dari shock, yaitu tekanan darah yang mendadak turun, kemudian nadinya menjadi kecil atau cepat. Tetapi di sini kata kuncinya adalah ibunya mengalami pecah ketuban yang kemudian diikuti dengan kondisi-kondisi yang seperti sesak, wajah kebiruan, tekanan darah turun, nadi kecil atau cepat, dan gangguan pernafasan. Dan itu lebih spesifiknya mengarah kepada emboli air ketuban. Berarti yang D ini kurang tepat. Nah, jawaban nomor 1 yang tepatnya itu adalah yang B. Nomor 2, seorang ibu infartu kelas 1 fase aktif mengalami pecah ketuban secara spontan pada pembukaan 8 cm. Beberapa saat setelah ketuban pecah, tiba-tiba ibu mengalami sesak nafas, wajah kebiruan, tekanan darah mendadak turun, nadi kecil atau cepat, kemudian terjadi gangguan pernafasan yang akut dan syok. Kasus tersebut dapat terjadi setiap saat terutama dalam masa A. Kehamilan, B. Persalinan, C. Pasca persalinan, D. Setelah operasi. Nah, nomor 2 ini soalnya masih sama ya teman-teman dengan soal nomor 1, berarti mengarah kepada kasus emboli air ketuban. Nah, biasanya emboli air ketuban itu terjadi pada masa persalinan. Nomor 2, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nomor 3, yang Anda ketahui tentang partus lama adalah persalinan yang berlangsung A. 24 jam pada primi dan lebih dari 18 jam pada multi, B. 18 jam pada primi dan lebih dari 24 jam pada multi, C. 8 jam bayi belum lahir dengan fase laten lebih dari 12 jam, D. 24 jam bayi belum lahir dengan fase laten lebih dari 8 jam. Nah, yang ditanyakan ini adalah tentang partus lama ya teman-teman. Berdasarkan sumber dari Kemenkes, untuk partus lama itu adalah persalinan yang berlangsung 24 jam pada primi dan lebih dari 18 jam pada multi. Berarti nomor 3 ini udah ada jawabannya yang tepat ya teman-teman, yaitu yang A. Nah, nomor 4, Nyonya N usia 26 tahun, hamil anak kedua 39 minggu, datang ke bidan jam 01.00. Dilakukan pemeriksaan dengan hasil urin reduksi positif 2, TBJ janin 4100 gram, jam 08.00 pembukaan lengkap.
Setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak ada kemajuan persalinan. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Makrosomia, B. Distosia bahu, C. Lilitan tali pusat, D. CPD. Nah, di sini cluenya TBJ janinnya 4.100 gram dan setelah dipimpin mengejan, kepala bayinya lahir namun tidak ada kemajuan persalinan. Yang A, makrosomia. Nah, diagnosa makrosomia itu sendiri bisa kita ketahui apabila bayinya ini sudah dilahirkan. Sudah lahir, dilakukan penimbangan, dan kalau berat badannya ini lebih dari 4.000 gram masuk dalam diagnosa makrosomia. Tetapi di soal ini disebutkan TBJ, masih TBJ ya teman-teman, masih taksiran. Berarti tidak bisa kita bilang diagnosanya ini adalah makrosomia. Kemudian yang B, distosia bahu. Distosia bahu itu adalah suatu kondisi kepala bayi sudah lahir tetapi bahunya tersangkut sehingga tidak bisa keluar ya teman-teman. Kalau di soal ini sepertinya udah jelas ya teman-teman disebutkan kalau setelah dipimpin mengejan kepala bayinya lahir namun tidak ada kemajuan persalinan, artinya bahunya masih tersangkut. Yang B kita simpan dulu. Kemudian yang C lilitan tali pusat. Nah, lilitan tali pusat ini sendiri biasanya itu untuk kepala bayi melewati panggul, biasanya itu akan sulit ya teman-teman kalau sudah ada lilitan tali pusat. Tapi di sini disoalkan disebutkan kalau kepala bayinya ini sudah lahir. Berarti yang C kurang tepat. Yang D, CPD atau cephalopelvic disproportion adalah ketidaksesuaian antara ukuran kepala janin dengan panggul. Biasanya itu karena bayinya ini besar ya teman-teman. Nah, jadi yang pada kasus CPD bahkan untuk kepala janin melewati panggul pun itu sulit, berarti juga kurang tepat. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B, distosia bahu. Lanjut nomor 5. Nyonya N usia 26 tahun, hamil anak kedua, 39 minggu datang ke bidan jam 01.00. Dilakukan pemeriksaan dengan hasil urin reduksi positif 2, PBJ janin 4.100 gram, jam 08.00 pembukaan lengkap. Setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak ada kemajuan persalinan. Salah satu faktor penyebab dari Nyonya N berdasarkan kasus tersebut adalah A. Hipertensi, B. Janin besar, C. Panggul sempit, D. Diabetes mellitus. Nah, soal nomor 5 ini sama dengan nomor 4 ya teman-teman, tapi di sini yang ditanyakan faktor penyebab dari Nyonya N, dari si ibunya. Cluenya adalah dari hasil pemeriksaan urin reduksi positif 2. Pemeriksaan urin reduksi itu sendiri adalah screening untuk penderita diabetes mellitus. Berarti udah jelas teman-teman, nomor 5 ini jawabannya yang D. Karena yang ditanyakan itu penyebab dari si ibunya. Kecuali kalau yang ditanyakan itu penyebab dari si bayinya, maka jawabannya B kalau yang ditanyakan itu faktor dari bayinya. Jadi nanti harus lebih teliti ya teman-teman untuk membaca soal pada saat tes. Lanjut ke nomor 6. Bila terjadi kemacetan pada bahu saat menolong persalinan, tindakan yang dapat dilakukan adalah perasat A. Brach, B. Klasik, C. Muller, D. McRobert. Nah, di sini yang terjadi adalah kemacetan pada bahu. Kemacetan pada bahu itu berarti terjadi distosia bahu. Tindakan awal untuk distosia bahu yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan episiotomi, kemudian posisi McRobert, dan tekanan suprasimfisis. Di sini pilihan A sampai C itu berkaitan dengan persalinan sungsang. Jadi nomor 6 ini jawabannya jelas yang D. Nomor 7, persalinan spontan pervaginam atau spontan Brach pada fase lambat pertama adalah proses lahirnya A. umbilikus sampai mulut, B. bokong sampai umbilikus, C. mulut sampai seluruh kepala, D. bokong sampai mulut. Oke, di sini spontan Brach ini berkaitan dengan kasus sungsang ya teman-teman. Jadi pada persalinan spontan pervaginam spontan Brach itu ada 3 tahapan, yaitu ada fase lambat pertama, fase cepat, dan fase lambat kedua. Nah, apa aja penjelasannya? Jadi di sini tahapan-tahapan itu yang pertama, fase lambat pertama itu adalah mulai dari lahirnya bokong sampai umbilikus atau skapula. Disebut fase lambat oleh karena tahapan ini tidak perlu ditangani secara tergesa-gesa, mengingat tidak ada bahaya pada ibu dan anak yang mungkin terjadi. Kemudian pada fase cepat,
yaitu mulai lahirnya umbilikus sampai mulut. Pada fase ini, kepala janin masuk panggul sehingga terjadi oklusi pembuluh darah tali pusat antara kepala dengan tulang panggul, sehingga sirkulasi uteroplasenta terganggu. Disebut fase cepat oleh karena tahapan ini harus terselesaikan dalam 1-2 kali kontraksi uterus, sekitar 8 menit. Kemudian fase lambat kedua, mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala. Fase ini disebut fase lambat oleh karena tahapan ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa untuk menghindari dekompresi kepala yang terlampau cepat yang dapat menyebabkan perdarahan intrakranial. Ini bisa teman-teman screenshot dan teman-teman hafalkan ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini, berarti kita udah tahu jawabannya. Nomor 7 itu, yaitu yang B, bokong sampai umbilikus. Yang ditanyakan adalah fase lambat pertama ya. Nomor 7, jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 8, persalinan spontan per vaginam, spontan berah pada fase lambat kedua adalah proses mulai lahirnya A. Umbilikus sampai mulut, B. Bokong sampai umbilikus, C. Mulut sampai seluruh kepala, D. Bokong sampai mulut. Nah, soalnya masih sama ya, jenis soalnya berkaitan dengan persalinan spontan berah. Tapi bedanya di sini yang ditanyakan adalah fase lambat kedua. Kita lihat lagi pada fase lambat kedua, yaitu lahirnya mulut sampai seluruh kepala. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 9, persalinan spontan per vaginam, spontan berah pada fase cepat adalah proses mulai lahirnya A. Umbilikus sampai mulut, B. Bokong sampai umbilikus, C. Mulut sampai seluruh kepala, D. Bokong sampai mulut. Kita cek lagi ya, di sini yang ditanyakan adalah fase cepat ya teman-teman. Fase cepat itu lahirnya umbilikus sampai mulut. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Soal terakhir, penata laksanaan kasus emboli air ketuban yang dapat Anda lakukan sesuai dengan kewenangan saudara sebagai bidan pada pasien yang mengalami sesak adalah memberikan A. Transfusi oksigen, transfusi darah, B. Oksigen, C. Antibiotika kombinasi, D. Kortikosteroid. Nah, di sini kasusnya emboli air ketuban dan ibunya mengalami sesak. Jelas ya teman-teman? Berarti jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, oksigen. Untuk penata laksanaan emboli air ketuban sendiri itu, pada pasien yang mengalami sesak diberikan oksigen. Kalau terjadi gangguan bekuan darah, lakukan transfusi dan observasi tanda vital. Nah, oke teman-teman, itu tadi 10 soal tentang kegawat daruratan pada kelas 1 dan 2. Semoga apa yang saya jelaskan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.